Halo, di video kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan template kartu surat yang dimana di dalamnya terdapat deskripsi, label, dan juga due date. Kita akan contohkan pada surat masuk. Kita klik surat masuk. Kita ubah ini, misal suratnya dari Bupati Karo. Kita klik, kita masukkan deskripsinya seperti nomor agenda, nomor surat. Ini kita isi sembarangan aja dulu sebagai contoh saja. Misal nomor agenda 1, nomor surat 1, tanggal surat 17 November 2025, perihal undangan, tanggal terima 18 November 2025, dan untuk link Google Drive akan kita masukkan di attachment. Kita ambil contoh saja, semisal kita ngambil folder ini saja sebagai contoh, salin link, kita masukkan ke sini, kita insert, maka dia akan otomatis muncul di bagian bawah attachment ini. Dan kita juga bisa membuat due date dari surat ini. Misal kegiatannya akan dilakukan pada tanggal 20. Kita akan melakukan due date di tanggal 19 atau 18. Kita pilih salah satu saja, kita pilih 19. Kita juga bisa tentukan tanggalnya dan juga reminder. Misalnya kita pengen remindernya 2 jam sebelumnya atau 1 hari sebelumnya, kita pilih 1 hari sebelumnya saja. Kita save. Oke. Save. Dan dari sini kita akan pindah ke list proses disposisi. Kita pindahkan suratnya. Di sini kita bisa menambahkan label. Misal, apakah surat ini sedang menunggu didatangani oleh kepala dinas atau menunggu di para sekretaris. Misal surat yang menunggu di para sekretaris, kita akan menceklis pilihan tersebut. Dia akan muncul keterangannya di sini. Dan kita juga bisa membuat checklist semisal surat diterima sekretariat pada tanggal 17 November 2025. Atau kita bisa membuat catatan lainnya juga. Maka dia akan muncul di sini. Oke, kita save dulu. Kita juga bisa memindahkan ke sini ke tujuan disposisi surat. Pada tujuan disposisi surat ini, kita akan menambahkan checklist lainnya seperti surat diterima oleh bidang resos. Jadi kita tahu penerima surat ini di bidang mana. Kita klik add. Maka ini bisa kita checklist yang surat diterima sekretariatnya. Saat ini surat sudah diterima oleh bidang resos. Ketika semua sudah selesai, maka sudah kita akan pindahkan ke list selesai. Begitu juga pada surat keluar. Kita add suratnya semisal dinas sosial. Kita open cut lagi, kita kasih deskripsi seperti nomor surat, tujuan surat, kita tujukan ke Syeda Karo, perihal surat, kita buat penanda tangan permohonan CSR dengan perusahaan, tanggal surat kita bikin 12 November 2025. Ini juga sama seperti sebelumnya, bisa kita tambahkan due date-nya, kita tambahkan checklist-nya juga bisa, dan juga attachment-nya di mana link tersebut. Kita masukkan link contoh saja, kita masukkan link yang sama aja dengan sebelumnya. Oke, maka kita make template di sini. Nanti kita tidak usah lagi membuat isian deskripsinya, ini akan menjadi template selanjutnya.
Begitu juga tadi pada surat masuk kita bisa jadikan template melalui titik 3 ini. Oke, kita close. Kita akan pindahkan list ini ke list selanjutnya, itu posisi surat. Sama seperti label pada surat masuk tadi, kita juga bisa menulis label di sini seperti menunggu didatangkan kepala dinas atau menunggu di para sekretaris. Misal suratnya sedang menunggu didatangkan oleh kepala dinas, maka kita akan mengklik menunggu. Kita tambahkan juga salah satu labelnya selesai. Ketika sudah menunggu datang kepala dinas, maka kita akan menunggu surat ini selesai ditandatangan. Ketika sudah selesai ditandatangan, maka kita harus mengubah labelnya juga menjadi selesai sebelum dipindahkan ke list terakhir. Nah, kita pindahkan ke list terakhir. Maka proses surat keluar sudah selesai. Kira-kira seperti itulah tutorial pembuatan template untuk surat masuk dan surat keluar yang berisi deskripsi label dan juga due date-nya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.